Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap panitia ISET 2021 atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempublikasikan hasil penelitian dari kami yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi, Penghargaan, dan Komitmen terhadap Kinerja Penelitian Dosen di Wilayah Jawa Tengah. Yang melatar belakangi masalah penelitian adalah riset memiliki peranan sangat penting dalam pengembangan suatu atau pembangunan suatu negara. Namun di Indonesia jumlah akademisi yang menghasilkan penelitian masih sangat sedikit apabila dibanding dengan negara-negara maju. Berdasarkan Science and Technology Index atau SINTA keluaran Kementerian Riset dan Teknologi, saat ini jumlah orang yang telah mempublikasikan artikel ilmiah baru mencapai 200.000 orang. Padahal jumlah dosen dan peneliti di Indonesia yang tercatat di basis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan totalnya melebihi 305.000 orang. Artinya, lebih dari sepertiga belum mempublikasikan artikel. Pada indeks riset yang dibuat oleh jurnal ternama Nature, dalam 1 tahun terakhir, keluaran riset Indonesia menempati urutan ke-11 di Asia Pasifik, kalah dari Vietnam dan Thailand yang memiliki jumlah dosen yang lebih sedikit. Selain itu, publikasi berkualitas tinggi yang melalui proses atau tinjauan ketat oleh tim akademisi lain pun masih sangat sedikit. Dari total 2,8 juta dokumen ilmiah dari peneliti Indonesia di Google Scholar, baru sekitar 100.000 artikel jurnal terindeks Scopus. Saya melihat adanya beberapa alasan mengapa tidak semua dosen di Indonesia menjadi peneliti. Ada beberapa alasan, diantaranya beratnya beban tugas mereka dalam mengajar, masih buruknya sistem evaluasi kinerja riset, serta kurangnya jumlah dosen yang memiliki kompetensi doktoral. Menurut penelitian dari Virina Luki Taningtyas tahun 2018, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat penelitian dosen. Yang pertama adalah faktor kesibukan. Di sini dosen lebih banyak memilih untuk mengajar daripada melakukan penelitian. Yang kedua, keahlian. Jadi kurangnya keahlian dosen dalam meneliti. Yang ketiga adalah jurnal ilmiah yang terbatas untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan karya tulis dosen. Selanjutnya adalah yang keempat, kebijakan dari perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi swasta masih banyak yang tidak konsekuen dalam arah ke penelitian. Nah, terus selanjutnya lagi nomor 5 adalah keuangan. Ini banyak dialami oleh perguruan tinggi swasta bahwa minim dana penelitian dari pihak perguruan tinggi. Ini yang menghambat dosen untuk meneliti. Selanjutnya informasi di sini juga sangat minim. Kalau di perguruan tinggi swasta ya, kita lebih ke swasta, itu sangat minim untuk informasi tentang hibah penelitian dari pemerintah dan sebagainya. Ada beberapa riset gap yang kami rangkum. Yang pertama tentang pada variabel kepemimpinan transformasional. Purwanto dan kawan-kawan tahun 2019 menghasilkan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada perguruan tinggi swasta di Tangerang. Sedangkan penelitian Marlisa tahun 2016 tidak ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan terhadap kinerja dosen. Yang kedua tentang variabel budaya organisasi. Penelitian dari Mujianto dan kawan-kawan tahun 2020 menghasilkan pengaruh budaya organisasi yang signifikan terhadap kinerja dosen di perguruan tinggi agama Buddha Indonesia. Sedangkan penelitian WAOD Sari tahun 2020 juga bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Untuk variabel penghargaan, penelitian Faris tahun 2019
menghasilkan penghargaan berpengaruh langsung positif terhadap OJB. Artinya ketetapan pemberian penghargaan berdampak pada peningkatan dosen OJB di Universitas Mercu Buana. Selanjutnya, penelitian Katombe 2018 menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara financial dan non-financial rewards terhadap kinerja dosen di Kenyan University. Untuk metode penelitian, yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional atau KT, budaya organisasi atau BO, penghargaan atau P terhadap kinerja penelitian dosen melalui moderator komitmen tujuan terintegrasi atau KTT di Provinsi Jawa Tengah. Adapun sampel berjumlah 365 dengan sasaran yang dipilih adalah dosen PTS di Jawa Tengah di bawah koordinasi LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling jenis cluster sampling dengan tahapan two-stage cluster sampling. Pengumpulan data dimulai sejak 1 Desember 2020 sampai 5 Januari 2021. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan langkah penelitian atau desain model persamaan struktural atau structural equation model melalui pendekatan CFA ya. Dan software yang digunakan adalah menggunakan software Listrel untuk olah datanya. Di sini bisa kita lihat untuk path analisisnya adalah semua keputusannya valid berdasarkan karena faktor loadingnya lebih dari 0,5 dari kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, penghargaan, komitmen tujuan terintegrasi, dan kinerja penelitian dosen, semua indikator dinyatakan valid. Untuk pengambilan sampel ada 4 demografi karakteristik yang kita ambil, yaitu yang pertama gender, yang kedua usia, yang ketiga kualifikasi pendidikan, yang keempat jabatan fungsional. Yang pertama gender, sampel untuk laki-laki ada 173, untuk perempuan ada 192. Di sini untuk gender didominasi oleh perempuan dengan persentase 53%. Yang selanjutnya adalah usia. Usia di sini dari 25 sampai 35 terdapat 122 responden. 36 sampai 45 terdapat 110 responden. 46 sampai 55 terdapat 112 responden, dan 56 sampai 64 terdapat 21 responden. Yang paling besar mengisi kuesioner adalah usia 25 sampai 35 terdapat 33%. Selanjutnya adalah kualifikasi pendidikan. Untuk S2 350 responden, untuk S3 15 responden. Yang paling banyak tentunya S2 ada 96%. Untuk jabatan fungsional, asisten ahli berjumlah 213, lektor 95, dan lektor kepala 57. Didominasi oleh asisten ahli dengan presentasi 59%. Jadi ini adalah full path analysis yang diolah dari hasil software Listrel. Kita bisa lihat bahwa faktor loadingnya itu di atas 0,5 semua. Sini bisa kita lihat, berarti dinyatakan bisa untuk dilanjutkan di analisis lanjutannya. Setelah kita bahas estimasi hasil Listrel sebelumnya di slide sebelumnya, bagian penting yang harus kita lakukan adalah mempertimbangkan hasil estimasi tersebut agar model dapat diterima. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa suatu model dikatakan baik adalah jika model itu fit. Salah satu metode untuk mengetahui fit atau tidak suatu model adalah dengan uji kecocokan model atau goodness of fit.
yakni prosedur untuk menguji apakah model yang diusulkan memiliki kesesuaian dengan data sampel atau tidak. Suatu model dikatakan fit apabila metrik covariance sampel tidak jauh berbeda dengan metrik covariance estimasi. Menurut Ghazali 2008, secara keseluruhan goodness of fit dapat dinilai berdasarkan minimal 5 kriteria. Nah, dalam penelitian kita ada 17 kriteria yang disimpulkan fit. Dalam artian berarti model kita adalah model yang fit. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada plot diagram berikut. Untuk signifikasi itu syaratnya harus t-value-nya lebih besar dari 1,96. Ditandai dengan warna, tulisan ini warnanya hitam. Di sini ada dua yang tidak signifikan, yaitu dengan nilai 0,84 dan 1,70. Milik 0,84 adalah milik KT terhadap pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja penelitian dosen itu tidak berpengaruh. Dan penghargaan terhadap komitmen tujuan terintegrasi juga tidak pengaruh dengan nilai 1,70. Ini tidak signifikan nilainya karena lebih rendah, t-value-nya lebih rendah dari 1,96. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja penelitian dosen melalui komitmen tujuan terintegrasi. Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja penelitian dosen melalui komitmen tujuan terintegrasi. Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja penelitian dosen. Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja penelitian dosen melalui komitmen tujuan terintegrasi. Adapun rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja penelitian dosen perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah bisa dengan menggunakan 3 strategi, yaitu kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan penghargaan. Prioritas strategi pertama yang diambil adalah strategi peningkatan budaya organisasi dengan nilai beta 37% terhadap komitmen tujuan terintegrasi. Strategi kedua adalah dengan menggunakan strategi model kepemimpinan transformasional. Nilai betanya 15% terhadap komitmen tujuan terintegrasi. Untuk keterbatasan penelitian ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk kajian penelitian dalam lingkup yang lebih mendalam dan lebih luas. Tidak hanya pada variabel-variabel yang sudah diteliti oleh peneliti, akan tetapi perlu menambah variabel bebas dan terikat lainnya, termasuk menambahkan dimensi dari masing-masing variabelnya. Hal ini karena variabel kinerja penelitian dosen dari variabel kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan penghargaan terhadap komitmen tujuan terintegrasi, koefisien determinasinya adalah 70%. Berarti peluang variabel lain sisanya adalah 30% yang masih belum diteliti. Terima kasih. Demikian presentasi dari hasil penelitian kami. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.